Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Yulieti, BP 181054-2008. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Hari ini saya akan membahas materi statistik multivariat untuk semester 4 jurusan Ilmu Ekonomi, yaitu dengan pembahasan mengenai analisa diskriminan. Nah, untuk analisa diskriminan itu sendiri merupakan salah satu teknik multivariat yang termasuk di dalamnya itu metode dependen. Dengan ciri-cirinya yaitu memiliki variabel dependen dan independen. Kemudian, ciri khusus dari analisa diskriminan adalah variabel dependennya harus berupa data kategori, sedangkan data untuk variabel independennya harus berupa rasio ataupun perbandingan. Nah, yang kedua, kegunaan dari analisa diskriminan ini yaitu yang pertama, kemampuan untuk memprediksi terjadinya variabel dependen dengan memasukkan data variabel independen. Dan yang kedua, gunanya adalah untuk menunjukkan kemampuan memilih mana variabel independen secara nyata yang mempengaruhi variabel independen dan mana pula yang tidak. Kemudian ada 4 tujuan dari analisis diskriminan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah data terdapat perbedaan jelas antar grup pada variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan variabel independen, manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut terjadi. Kemudian tujuan yang ketiga, membuat fungsi ataupun model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Dan tujuan yang keempat yaitu melakukan klasifikasi terhadap objek dalam terminologi SPSS disebut dengan baris, apakah suatu objek itu biasanya nama orang, tumbuhan, benda ataupun yang lain termasuk pada grup 1 ataupun grup 2. Nah, sekarang saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data analisis diskriminan. Di sini saya menggunakan 3 variabel, yaitu usia, waktu bermain, dan jumlah keluarga terhadap kenakalan remaja. Kemudian data dari analisis diskriminan ini biasanya menggunakan data yang berkisar antara 5 sampai 20 ataupun lebih. Di sini saya akan menggunakan 3 variabel tersebut terhadap kenakalan remaja dengan jumlah data sebanyak 30. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan aplikasi SPSS, di mana di sini saya akan menggunakan data sebanyak 30 data, yang mana untuk variabel X-nya yaitu X1 ada usia, X2 waktu bermain, X3 jumlah keluarga, bagaimana hubungan antara 3 variabel ini terhadap kenakalan remaja. Nanti kita akan menggunakan variabel Y. Baik, kita akan membuka aplikasi SPSS 2016 ini. Setelah layar ini icon terbuka, kita klik variable view, di mana pada name ini kita akan menggunakan variabel X terlebih dahulu, di mana X1 ada X2 dan ada X3. Kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan ketiga variabel X ini terhadap variabel Y, yang mana variabel Y merupakan variabel dependen. Kemudian kita akan membuat bahwa X1 ini merupakan usia, kemudian X2 adalah waktu bermain, kemudian X3 adalah jumlah keluarga. Bagaimana hubungan antara usia, waktu bermain, dan jumlah keluarga remaja terhadap kenakalan remaja. Kemudian di sini terdapat desimal, kita rubah
seluruh desimalnya menjadi 0. Kita rubah semuanya menjadi 0. Setelah itu kita klik data view. Di sini kita akan memasukkan seluruh data, di mana saya menggunakan data sebanyak 30 data dengan 3 variabel X yang independen, dan akan melihat bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu kenakalan remaja. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan data 30 tersebut di Excel, tinggal di copy, kemudian kita akan memindahkannya ke SPSS. Kita pindahkan. Setelah itu kita akan klik analyze. Di sini kita akan mencari classify, kemudian kita pilih diskriminan. Kemudian di sini untuk grouping variabel ini kita ambil variabel terikat, yaitu kenakalan remaja, yaitu variabel Y. Kemudian pada defend tank ini untuk minimum kita ambil 0 dan untuk maksimum kita ambil 1, dimana jika nilai 0 ini berarti variabel X tidak mempengaruhi variabel Y, artinya usia, waktu bermain, jumlah keluarga tidak mempengaruhi kenakalan remaja. Sebaliknya, jika bernilai 1, itu artinya memiliki pengaruh kuat antara variabel X terhadap variabel Y, di mana usia, waktu bermain, dan jumlah keluarga memang mempengaruhi kenakalan remaja itu sendiri. Kemudian kita klik continue. Untuk variabel independen antara usia, kemudian usia, kita klik waktu bermain dan jumlah keluarga, kita pindahkan ke independen. Setelah itu kita klik statistik, di mana di sini kita akan mencentang seluruh icon yang terdapat di diskriminan analisis statistik ini. Setelah kita centang semua, kita akan melanjutkan, yaitu continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita akan membaca datanya. Yang pertama, kita akan memperhatikan diskriminan. Hal yang pertama kita perhatikan setelah itu yaitu mengenai analisis cache processing summary, di mana terdapat jumlah N 30, artinya valid. Jumlah data yang saya gunakan 30 memang benar masuk sebanyak 100% 30 data, artinya tidak ada data yang hilang di sini. Setelah itu kita akan melihat yaitu grup statistik, di mana pada grup statistik ini kenakalan remaja itu antara variabel X yang tidak mempengaruhi kenakalan remaja itu terdapat 10 sampel, sedangkan variabel X yang mempengaruhi variabel Y yaitu bernilai 1 terdapat 20 sampel, dengan total sampel yang digunakan yaitu 30 sampel. Kemudian kita akan melihat test of equality of group mean-nya. Di sini kita melihat WILT lambdanya terlebih dahulu. Jika mendekati 0 berarti data itu berbeda, sedangkan jika mendekati 1 akan cenderung sama. Di sini variabel usia, waktu bermain, dan jumlah keluarga semuanya itu mendekati 1, artinya cenderung sama, yaitu berkisar antara 0,61 sampai 0,94. Setelah kita memperhatikan WILT lambdanya, kita memperhatikan signifikannya ini, yang mana jika kecil dari 0,05 itu artinya cenderung sedikit, di mana di sini waktu bermain kecil dari 0,05 yaitu bernilai 0,01, artinya itu data cenderung sedikit, sedangkan untuk usia dan jumlah keluarga itu signifikan di atas 0,05, artinya terdapat pengaruh antara usia dan jumlah keluarga terhadap kenakalan remaja. Setelah itu kita akan memperhatikan analisis. Kita lanjut ke bawah, di sini analisis. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu box test of equality of covariance, di mana kita memperhatikan terlebih dahulu log determinannya. Di sini kita memiliki
nilai bahwa jika 0 itu tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya jika bernilai 1 itu memiliki pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Untuk nilai 0 yaitu terdapat 2234, sedangkan yang bernilai 1 terdapat 3711. Di sini terdapat perbedaan yang sangat besar sehingga grup kovariannya sama untuk kedua grup ini. Setelah itu kita akan memperhatikan test result yang mana di sini kita akan melihat signifikan yang ini sebanyak 0,614. Hal ini signifikan bernilai besar dari 0,05, artinya grup kovarian metrik sama, maka hal ini sudah memenuhi jika kita asumsikan analisis diskriminan sehingga pengolahan data ini sangat baik untuk dilanjutkan karena telah memenuhi syarat yaitu besar dari 0,05. Kemudian kita akan melanjutkan datanya ke bawah yaitu mengenai summary of canonical discriminant. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu nilai dari eigenvalues-nya. Di sini lebih spesifiknya yaitu canonical correlation, di mana terdapat nilai 0,807. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan yang erat dan sangat kuat, yaitu dengan skala 0 sampai 1, yaitu jika besar dari 0,05 artinya data ini memiliki hubungan yang erat. Artinya memang benar terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 0,807. Setelah itu kita akan memperhatikan Wilk lambda, di mana Wilk lambda ini kita memperhatikan nilai chi-squared-nya yaitu sebanyak 27.892. Di sini ada nilai 1, artinya kita akan memperhatikan variabel yang mempengaruhi, karena nilai 1 ini tadi menjelaskan bahwa terdapat variabel X yang mempengaruhi variabel Y, kemudian kita akan melihat signifikan yaitu sebanyak 0,000, artinya dengan syarat jika kecil dari 0,05 itu artinya terjadi sangat erat hubungan yang mengaruhi. Di sini dapat hasil signifikan 0,000, artinya data ini memang benar-benar sangat mempengaruhi hubungan erat antara variabel X dan variabel Y. Kemudian kita akan memperhatikan kembali untuk standardized canonical discriminant function coefficient, di mana ini untuk mengetahui kasus yang masuk ke dalam grup, yaitu terdapat 3 variabel X yaitu usia. Akan memperhatikan kembali selanjutnya yaitu struktur metrik, di mana di sini terdapat nilai positif dan nilai negatif, sama dengan standardized canonical discriminant function coefficient. Nah, untuk struktur metrik ini menjelaskan korelasi variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melihat canonical discriminant function coefficient, di mana ini terdapat nilai positif dan juga nilai negatif. Itu artinya menunjukkan grup 1 yang ada nilai positif dan negatifnya. Kemudian selanjutnya kita akan memperhatikan yaitu function at group centroid, yaitu selanjutnya ini hampir sama, terdapat nilai positif dan negatif. Kemudian selanjutnya itu classification, di mana di sini kita akan memperhatikan kembali, memastikan kembali bahwa nilai yang bernilai 0 ini yang tidak menyatakan pengaruh antara variabel X dan Y tidak mempengaruhi sebanyak 10 sampel, sedangkan variabel X yang mempengaruhi variabel Y yang bernilai 1 terdapat 20 sampel. Itu artinya terdapat 30 jumlah sampel dan lengkap dan tidak ada data yang hilang. Kemudian yang terakhir kita akan memperhatikan classification function coefficient, di mana di sini untuk variabel yang 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara variabel X dan variabel Y, yaitu min 27.688 ditambah 1.776 ditambah 2.630 ditambah 4.288. Kemudian yang bernilai 1 yang terdapat pengaruhnya yaitu min 42.039 ditambah 1.636 ditambah 4.381 dan ditambah 6.340. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan hasil yang telah kita perlihatkan melalui SPSS 2016 ini, terutama pada Lewis Lambda, kita mengambil kesimpulan bahwa memang terdapat pengaruh antara usia, waktu bermain, dan jumlah keluarga remaja terhadap kenakalan remaja itu sendiri, karena signifikan dengan nilai 0,00 karena syaratnya harus kecil dari 0,05, sehingga kesimpulannya bahwa variabel X memang sangat mempengaruhi variabel Y, di mana usia, waktu bermain, dan jumlah keluarga berpengaruh terhadap kenakalan remaja itu sendiri. Pembahasan materi statistik multivariat dengan menggunakan analisis diskriminan telah selesai, dan terima kasih. Jangan lupa untuk di-share agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.